Saudara-saudara, kita berada dalam iman Kristen. Topik kita adalah mengenai ajaran mengenai hari Sabat. Saudara-saudara, bangsa Israel memeluk satu agama disebut agama Yahudi, atau lazim dikenal dengan istilah Judaisme. Dalam agama Judaisme ini terdapat tradisi, peradaban religi, budaya, dan hukum. Kitab suci agama Yahudi disebut kitab Taurat atau Tanakh, dan kumpulan-kumpulan tradisi Yahudi disebut Midrash dan Talmud. Dalam perjanjian baru ada beberapa titik singgung dalam tradisi Taurat Yahudi dengan pelayanan Yesus, yakni mengenai hari Sabat. Dalam perjanjian lama, kata Sabat berasal dari bahasa Ibrani dari kata Sabatos yang artinya hari ketujuh atau hari peristirahatan atau hari berhenti bekerja. Dalam bentuk kata sifatnya, dalam bahasa Ibrani disebut sabatikal yang artinya berhenti pada hari Sabat. Pemaknaan hari ketujuh atau hari Sabat sebagai hari perhentian berkaitan dengan penciptaan Allah atas alam semesta, di mana Allah berfirman ia berhenti pada hari ketujuh. Karena itulah semua umat harus menghormati hari itu dan berhenti dari segala aktivitasnya pada hari ketujuh atau Sabat itu. Saudara boleh perhatikan dalam kitab Kejadian 1 ayat 1. Dalam rangka menguduskan hari Sabat itu, maka pada hari itu dijadikan sebagai hari beribadah kepada Allah di bait Allah, atau dalam orang Yahudi di dalam sinagog. Dalam tradisi rabbinik Yahudi, pada hari Sabat hal-hal yang bersifat meningkatkan kerohanian yang boleh dilakukan sebagai aktivitas pada hari Sabat seperti merayakan Sabat bersama keluarga terdekat, pergi ke sinagog untuk berdoa, mengunjungi keluarga yang terdekat atau yang terjangkau untuk bersilaturahmi, menunjukkan keramah tamahan termasuk menerima tamu, menyanyikan nyanyian khusus untuk makanan Sabat yang disebut Jemirot, membaca, mempelajari dan mendiskusikan Torah dan tafsirannya. Begitu juga kitab Misna dan Talmud, begitu juga kitab Halakha dan kitab Midrash. Berdasarkan kitab Misna, ada beberapa aktivitas yang dilarang pada hari Sabat, yakni menabur, membajak, menuai atau memetik, mengikat berkas gandum, membuang sampah, menampi, mengasah, membuat adonan, menggunting atau mencuci dan mewarnai wol, menenun, membuat 2 simpul, menenun 2 lembar benang, mengikat atau melepaskan ikatan, menjahit robekan, merobek, menjerat, memotong hewan, terbang, mewarnai kulit binatang, menyapu untuk mencari barang yang hilang, menandai kulit binatang, memotong untuk membuat barang atau bentuk tertentu, menulis 2 huruf atau lebih, atau menghapus 2 huruf atau lebih, membangun atau meruntuhkan, mematikan api atau menyalakan api, memindahkan benda. Artinya menurut tradisi Yahudi atau dalam kitab Misnanya Yahudi itu, dalam tradisi rabbinik Yahudi itu, Sabat itu atau hari ketujuh dipahami non-activity, tidak berbuat apa-apa, tidak boleh berbuat baik, tidak boleh berbuat jahat. Begitulah pengertian tradisi rabbinik Yahudi mengenai hari Sabat. Saudara-saudara, terjadi persoalan dalam perjanjian baru dalam titik singgungnya ketika murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat yang dalam tradisi rabbinik Yahudi itu tidak boleh. Dalam perjanjian baru, Yesus melihat bahwa umat Yahudi sudah salah paham dalam mengartikan hukum Sabat. Menurut Yesus, umat Yahudi menjalankan perintah Sabat lebih ketat daripada apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Bagi Yesus, makan pada hari Sabat itu tidak melanggar hukum Sabat, sekalipun memetik bulir gandum dan memakannya langsung pada hari Sabat. Maksud Yesus adalah melakukan perbuatan baik dalam bentuk apapun pada hari Sabat tidaklah melanggar hukum Sabat. Bagi Yesus, perintah Allah mengenai Sabat atau jangan bekerja pada hari Sabat dalam Keluaran 3:14 adalah tidak boleh dipahami sempit dan dangkal, seolah-olah segala kegiatan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, termasuk kegiatan atau perbuatan baik. Itulah mengapa Yesus mengangkat kasus Raja Daud yang memakan roti sajian yang seharusnya untuk imam pada hari Sabat dan tidak dipandang melanggar hukum Sabat dalam 1 Samuel 21-6. Begitu juga Yesus mengangkat satu kasus contoh imam yang justru bekerja pada hari Sabat dalam Bilangan 29 ayat 9-10, dan mengapa hal itu tidak dipandang melawan hukum Sabat. Yesus juga menyembuhkan pada hari Sabat. Dalam tradisi Yahudi tidak boleh melakukan aktiviti atau non-aktiviti, tetapi Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat, dan itu dipandang orang Yahudi sebagai pelanggaran terhadap hukum Sabat. Dan begitu juga ketika Yesus dan murid-muridnya dijamu
murid-muridnya tidak mencuci tangan pada hari Sabat. Dan itu juga menentang tradisi rabbinik Yahudi mengenai hari Sabat. Saudara-saudara, ada perbedaan substansional antara cara pandang Yesus tentang hukum Sabat dan cara pandang orang Yahudi atau tradisi rabbinik tentang hukum Sabat. Tradisi rabbinik atau dalam agama Yahudi memandang hukum Sabat itu sebagai non-activity. Maksudnya tidak boleh berbuat apapun. Tidak boleh berbuat baik, tidak boleh berbuat jahat. Karena itu Yesus bilang orang Yahudi ini melakukan hukum Taurat lebih ketat daripada apa yang diperintahkan Allah. Artinya di sana ulama-ulama Yahudi membaik tafsirannya sendiri mengenai aturan hukum Sabat daripada apa yang diperintahkan Allah. Logiknya seperti itu. Jika Allah memberikan 10 pengertian tentang hukum Sabat, maka ulama-ulama Yahudi menambahnya menjadi 20 pengertian tentang hukum hari Sabat. Kenapa ulama-ulama Yahudi melakukan itu kita tidak tahu latar belakangnya dan mungkin perlu penelitian untuk menjawab itu. Tapi besar kemungkinan itu tentu memiliki kepentingan-kepentingan dari ulama-ulama Yahudi. Tapi dalam sudut pandang Kristus Yesus Mesias tentang hari Sabat yang menjadi sudut pandang gereja sampai pada saat ini adalah yang dilarang pada hari Sabat adalah jangan berbuat jahat, jangan berbuat dosa. Kita boleh beraktivitas pada hari Sabat, tetapi aktivitas yang memuji dan memuliakan Allah, aktivitas yang sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sudut pandang Sabat dalam kacamata Yesus, dan sekaligus itulah sudut pandang Sabat dalam kacamata gereja kontemporer. Sehingga kita bisa mengerti. Yang kedua, mengenai kapankah hari Sabat. Saudara-saudara, ini juga menjadi perdebatan. Saudara, kalau kita perhatikan di daerah Timur Tengah sana, dalam Asia Kecil, tepatnya di daerah dulu perjanjian lama namanya Kanaan, sekarang itu disebut sebagai tanah Palestina. Mereka orang Yahudi memiliki kalendernya sendiri. Nah, dan hari ke-7 dalam kalender Yahudi itu jatuh pada hari Sabat. Karena itu orang kalender Yahudi memulai hari pertama itu hari Minggu. Dan tentu hari ke-7-nya jatuh pada hari Sabtu atau Sabat. Nah, persoalannya gereja yang dari daerah Eropa dan dari Eropa itu masuk lagi ke Asia, atau kita katakan gereja kekristenan, memiliki kalendernya sendiri yang tidak sama dengan kalender Yahudi. Atau kalender ini ditemukan dan dipatenkan oleh Gregorian pada abad ketiga Masehi. Dalam kalender gereja atau kalender yang dipakai gereja atau kalender Gregorian itu, hari pertama itu jatuh pada hari Senin, dan tentu hari ke-7-nya adalah hari Minggu. Itu mengapa gereja beribadah pada hari Minggu, bukan pada hari Sabtu. Jadi jika dikatakan gereja beribadah pada hari Minggu melanggar hukum Sabat, itu adalah satu pernyataan bodoh yang tidak berdalil. Tapi kebenarannya, ketika gereja beribadah pada hari Minggu, gereja sedang melawan dan menentang kalender Yahudi, bukan menentang perintah Allah. Karena perintah Allah itu jelas, kita harus berhenti dan beribadah pada hari ke-7, dan menurut kalender gereja ya hari ke-7 hari Minggu. Yang kita tentang di situ tradisi Yahudi, bukan firman Allah. Yang ditentang gereja di situ kalender Yahudi, bukan firman Allah. Karena antara kalender Yahudi dan kalender yang dipakai gereja itu jelas berbeda. Oleh karena itu saudara-saudara, Sabat itu jangan dipahami dari tafsiran-tafsiran ulama yang punya kepentingan-kepentingan mempersulit apa yang tidak dipersulit oleh Allah, menambahi aturan-aturan apa yang tidak diaturkan oleh Allah, dan akhirnya membimbing orang kepada satu kesesatan dan pola pikir yang sesat. Yesus telah memulihkan kebenaran tentang hukum Sabat itu. Karena itu Yesus berkata,
Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi kalau ulama Yahudi, ahli Taurat itu adalah orang yang menafsirkan hari Sabat. Sama seperti dalam gereja itu setara dengan para teolog, pemikir gereja, bapak-bapak gereja. Kapasitas mereka, para teolog ini, menafsirkan atau mencari sesuatu fakta yang mendekati kebenaran, tapi belum kebenaran, hanya mendekati kebenaran. Jadi sepintar apapun para teolog di dunia ini, sehebat apapun para ulama di dunia ini, kodratnya hanya mendekati kebenaran, tetapi belum sampai pada kebenaran. Memang itu kodrat manusia. Tetapi Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi apa yang dikatakan Yesus adalah benar. Infalibilitas tidak mungkin salah. Karena semua kata yang keluar dari mulut Yesus adalah firman Allah. Dan inilah perkataan Yesus tentang hukum Sabat. Yang dilarang dalam hukum Sabat itu adalah jangan berbuat jahat, jangan berbuat dosa. Segala aktivitas pada hari Sabat boleh engkau lakukan. Asal di dalam aktivitas itu engkau menyembah Allah, atas dalam aktivitas itu engkau memuliakan Allah, atas dalam aktivitas itu Allah dimuliakan. So, saudara diperhadapkan pada pilihan. Perkataan rabbinik Yahudi atau tradisi Yahudi yang mengatakan tidak boleh buat apa-apa pada hari Sabat, atau perkataan Yesus, Tuhan atas hari Sabat itu yang berkata kepadamu, lakukan saja apa yang harus kau lakukan pada hari Sabat, asal yang kau lakukan itu untuk memuliakan, mengagungkan, dan menggenapi kehendak Allah. Atau perkataan dunia ini, peduli apa dengan Tuhan, yang penting saya happy. Pilihannya ada pada saudara. Tapi apa yang kau putuskan harus kau pertanggungjawabkan. Tapi dua kita pilihlah yang baik. Dan satu-satunya pilihan yang baik adalah perkataan Tuhan. Dan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia itu. Dan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat itu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.